Jadi Mbak menentukannya dengan cara apa gitu? Dengan mm, mm. Ya, terus bedanya dengan procedure apa? Text procedure tahu ya? Procedure text. Pernah dengar? Text prosedur kayak ke langkah-langkah buat how to make something, benar. Terus apa bedanya dong dengan process report? Marilah kita bingung. Halo Mbak Linda Sari, aduh. Akhirnya Mbak Linda Sari ya. Udah? Menyerah ini semuanya? Nggak ada yang mau mengeluarkan ide? Oke, bentar. Saya suka dengan kata-kata seperti itu. Berarti pantang menyerah. Bentar Miss itu loh. Berarti pantang menyerah. Saya tahu bentar Miss. Saya lagi nyari jawaban di Google gitu. Sambungannya ada. Iya, paman Google. Ayo, siapa Jay? Terus gimana dong? Oh, oke, udah. Iya, jawabannya gimana? Nggak ada yang udah menyerah? Tadi yang bilang bentar loh. Siapa? Nah, ya. Ayo. Maju. Kemana dia maju, Mbak? Maju. Ini memang kita ada di kelas ya, maju. Oh iya benar. Aduh. Ya sudah, saya jawab saja. Sepertinya makin ngawur nih. Oke ya. Proses sebenarnya hampir sama dengan procedure. Jadi proses report itu hampir sama, tetapi tidak sama. Bedanya adalah proses report lebih kayak laporan, tapi procedure dia lebih kayak mengajak kita untuk membuat kue gitu. How to make it, how to design, yes, bake a cake. Ini hanya melaporkan. Misalnya, jika kamu ini ya, kayak teks yang ketiga ini adalah proses report. Jika seorang pegawai menderita luka atau mendapat luka atau terluka, nah ketika bekerja, ini langkah-langkahnya. Kamu bisa telepon ini, kamu bisa ini katanya. Setelah itu beda pertama, beda kedua adalah ini bukan berarti dia mengajak ya, bukan, dia hanya memberitahu, bukan mengajak. Ayo terluka, bukan gitu ya. Beda dengan procedure report. Kalau procedure report how to make a cake, misalnya dia mengajak kita supaya membuat kue. Ya, dia mengajak step-stepnya dibuat. Nah, kalau yang ini juga step, tapi dia lihat campur. Jadi ada yang pakai subjek, ada yang tidak, ada yang kata kerja langsung. Tapi kalau di procedure text, dia pakai kata kerja semua. Subjeknya nggak ada. Jadi kayak misalnya, pour the water, tuangkan air, langsung tuangkan air, nggak ada dipakai you pour the water, nggak ada pakai you. Oke, itu kalau procedure text. Jadi teks prosedur, bahasa Indonesia prosedur ya, teks prosedur itu tidak ada subjeknya. Tapi kalau proses report, beberapa nanti ada. Kayak the supervisor nomor 3 ya, the supervisor must call campus security. Jadi supervisor tuh subjek, maaf. Subjek, jadi subjeknya ada. Sudah. Kita lihat ke slide kedua. Kenapa nggak bisa jalan ya?
Ada slide-nya, Mbak. Oke. Nah, ini slide yang kedua. Itu ada external examination. Ini laporan, tapi dia bukan laporan proses. Ingat, proses adalah kayak step-step gitu. Atau ibaratnya proses seorang bayi dari bayi ke menjadi dewasa. Jadi kayak pertumbuhan juga termasuk proses, perjalanan gitu. Itu proses. Ini bukan proses. Dia hanya melaporkan bahwa gimana? Deskripsi ya. Gimana yang lain? Ada? Oke, ini bukan deskripsi. Hampir sama mungkin deskripsi, tapi deskripsi bedanya adalah dia fokus hanya pada satu hal, ya, satu hal. Jadi dia memang kalau misalnya pada ruangan aja, tapi ini menyebar. Itu ada panjangnya, tingginya, maksudnya tinggi, berat badan, semua di ini. Ini laporan, lebih melaporkan. Nah, sebenarnya judulnya udah sengaja saya tetap buat judulnya external examination. Jadi ini adalah examination report. Jadi hasil ujian atau bukan hasil ujian, hasil tes. Jadi orang ini, white female ini, dia sebelumnya tes kesehatan. Jadi ini hasilnya. Oke. Jadi dia dibilang berat badannya 18 kilo, baru tingginya 92. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Tapi bukan proses, dia cuma melaporkan saja. Hasil. Oke. Beda dengan ini ya, yang slide 4. Maaf, slide 4 itu termasuk proses. Proses pertama ngapain kalau kita terluka atau pegawainya terluka? Laporkan kepada supervisor. Gitu. Baru cari atau telepon 911. Nah, ini dia proses. Step-step. Gitu. Walaupun nanti beberapa proses report nggak mesti pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga dia bentuk paragraf ya. Misalnya mbaknya cerita tentang dari kecil sampai besar. Nggak usah diceritakan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya tahun 9 ini aku lahir di sini-sini gitu. Kayak biografi sebenarnya itu juga termasuk bisa termasuk report. Kalau dia dalam bentuk proses sampai ke besar. Tapi kebanyakan biografi hanya menceritakan tentang kehidupan secara luas, bukan secara detail. Kalau secara luas itu termasuk ke recount. Pusing ya. Sudah, recount gak usah diinin. Yang pasti pokoknya biografi itu sebenarnya termasuk recount, tapi kalau dia lebih spesifik masuk ke proses report. Oke, nah yang kedua benar, yang ini mbaknya bilang ini naratif, very good. So it means that you can determine whether it is process report or not. Jadi yang fail cuma nomor 1 ya, teks 1 yang gagal, maksudnya salah penyebutan. Kalau ini examination report, walaupun benar sama-sama report. Jadi untuk mengetahui report, lihat teksnya, apakah itu bentuk laporan atau tidak. Untuk memberitahu, report itu memberitahu ya, kayak melaporkan sesuatu. Tuh, itu termasuk ke report. Teksnya itu termasuk itu atau enggak, atau dia bentuk cerita. Kalau dia bentuk cerita, berarti dia naratif. Oke, nah setelah tahu itu reportnya dibagi 2 lagi, examination sama proses. Itu examination atau proses. Lihat dari dibaca dari teksnya. Kalau misalnya dia ada step-stepnya berarti proses, atau menceritakan sesuatu dari masa yang paling rendah sampai ke besar atau besar ke kecil gitu. Too crowded in my side. Oke, Mbak Rini, it's okay. Cayo, Mbak. Oke, sampai sini ngerti untuk proses report. Ini masih yang generalnya ya. You understand? Oke. Very good. Kalau mbaknya nggak ngerti, nanti boleh pas waktu di Taipei ditanya lagi. Saya usahakan mendesain waktu untuk pengajaran itu 1,5, supaya 1/2 jam nanti kita belajar ada bagian-bagian yang mungkin mbaknya nggak ngerti.
Oke. Dicatat aja, Mbak. Oke. Dan di sini penekanannya ada penekanan dari kalimat passive voice. Passive masih ingat nggak ya kalimat pasif? Dari bahasa Indonesia deh kalau nggak ingat yang bahasa Inggris. Kalimat pasif kalimat apa ya? Kalimat yang apa? Ayo. Atau dari katanya dulu deh. Pasif itu artinya apa pasif? Kamu terlalu pasif. Itu artinya apa? Iya, diam aja. Aduh, contohnya jangan itu dong, Mbak. Iya, pasif itu diam. Makan atau dimakan, benar. Oke, kita belum ke contoh, lebih ke makna dulu ya. Pasif itu berartinya diam, gitu. Nah, siapa yang diam si subjek? Atau bisa dibilang dia yang dikenai pekerjaan. Dia yang dikenai. Kenapa, Mbak? Hah? Oke. Nah, kalau yang aktif, si subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Si subjek ya, kita tekankan si subjek. Jadi kalau misalnya contoh kalimat yang dari gambar deh, kita lihat. What happened? What happened? Kenapa Mbak Nengsi? Saya nggak tahu juga. Kenapa Mbak Nengsi? Oh no? It's okay? Hah? Apa Mbak? Nggak kedengeran? Apanya turun Mbak? Oh iya, suara Mbaknya juga putus-putus juga. Saya bilang juga kayaknya internet Taiwannya lagi ini. Oke, bisa dilihat ya Mbak ya, dari aktif dan pasif perbedaannya. Si subjeknya itu wild penguins, jadi penguins yang buas atau penguins yang liar. Nah, attack my sister. Attack apa artinya? Attack. Deterjen ya itu ya? Ayo attack apa artinya? Jangan males-males, buka kamus. Ayo attack artinya apa? Menyerang. Ya, Jadi kalimat aktif itu selalu diawali dengan me. Kalau dalam bahasa Indonesia, me. Karena si subjek melakukan pekerjaan. Jadi si penguin ini menyerang. Siapa yang melakukan pekerjaan? Hmm. Ya. Ada yang bilang bentar. Kenapa, Mbak? Si subjek melakukan pekerjaan. Jadi kayak misalnya saya bilang, saya memanggil kamu. Siapa yang bekerja di situ? Saya. Ya, subjek kan? Saya yang manggil kamu. Kamunya diam. Yang manggil ya saya. Gitu. Jadi itu kalimat aktif. Nah, ibaratnya gini. Melakukan pekerjaan. Ya, penguin attack, menyerang saudara perempuan saya atau adik saya, kita bisa bilang di sini. Nah, yang menyerang kan penguin. Adiknya awalnya mungkin diam saja, nggak tahu apa-apa. Tuh. Baru yang dikenai pekerjaan. Oke. Sedangkan passive voice, si subjek malah dikenai pekerjaan. My sister was attacked by wild penguins. Jadi ini balik-balik. Artinya adik diserang oleh penguin.
Jadi adiknya diem aja, tapi dia diserang. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia awalannya adalah di. Jadi berarti kalau saya memanggil kamu jadi apa? Pasifnya. Objek jadi subjek. Hah? 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 Loh, tadi saya bilang kalimatnya apa? Tunggu, saya bilang kalimatnya tadi apa? Nggak, kalimat aktifnya apa? Nggak. Tunggu. Iya, saya memanggil kamu. Kenapa jadi dia? Kan saya memanggil kamu. Saya memanggil kamu. Berarti, aduh, HP siapa itu? Oke, ini ya, saya memanggil kamu. Berarti pasifnya adalah kamu dipanggil oleh saya. Jadi jangan lupa subjek, objeknya jangan diganti-ganti. Iya, bukan, jangan diganti-ganti. Kalau kamu ya kamu, jangan ganti dia. Okay. So this is the list. Nah, kalau passive voice itu sebenarnya, tapi kita nggak menerangkan ini lebih banyak ya, karena kita bukan belajar structure, tapi kita belajar penerjemahan di sini. Nah, ya, nah tensesnya ada present, itu beda-beda tiap tenses, beda cara membuat passivenya. Tapi yang pasti rumus untuk secara general adalah subject plus to be. To be-nya tergantung pada tensesnya. Kalau to be present apa? Ya, is MR. Okay. Okay. How about continuous? Present continuous. Hah? Being. Terus verb ketiga, benar. Jadi is MR-nya tetap. Kalau present itu tetap ya, is MR. Kalau past berarti was were. Very good. So, how about present perfect? Ya. Have, has. Benar. Kalau past baru had. Okay. How about future? Will. Terus diapain kalau dia pasif? Will be. Jadi be-nya harus masuk. Okay. Ya, jadi semua passive voice itu harus pakai verb ketiga. Sama kayak yang tadi ini. Ini Kak, tensesnya apa? Wild penguins attack my sister. Itu tenses apa? Hah? Wild penguins attack my sister. Ya, pas. Karena pakai id. Attack my sister. Jadi, di sininya diganti ke passive voice. Ganti to be past. To be past tadi was were. Nah, yang cocok untuk dipakai si my sister adalah was. Kecuali kalau tadi sisternya ada banyak. Sisters. Tuh. My sisters. Jadi were. Ya, benar. Jadi dia mau bilang, adik saya diserang oleh, nah, pakai by. Jangan lupa pakai by ya. Kalau misalnya ada objeknya. Objek penyerang. Objek yang melakukan pekerjaan. Ya. Ya, tapi kalau dia nggak ada objeknya, dia nggak ikut. Tapi kalau misalnya ada, dia harus. Jadi misalnya kalimatnya ini, reporters write news reports. Jadi reporter menulis berita, laporan berita. Yes, laporan berita. Berita baru bukan, itu news pakai S. Kalau news berarti berita. Kalau new-nya nggak ada pakai S, baru.
Oke, dari sini apa objeknya? Apa objeknya? Hmm? Nomor 1 paling atas. Nggak ada nomor sih, Mbak. Slide 6 paling atas. Hmm. Ya, objeknya. Objeknya right. Yang lain gimana? Objeknya apa? Sebelum saya jawab, ayo Mbak. Hah? News? Oh, berita. Yang lain gimana? Saya kasih 2 orang lagi ya. Dia ngapain sih sebenarnya, Mbak? Dia pacaran ya? Makanya saya bilang banyak menulis. Oke. Yang lain gimana? Masih ingat kan bedanya subjek? Sudah? Oke, sudah? Masih ingat gak subjek? Oke, kayaknya nanti mungkin di semester depan atau semester berikutnya ada pelajaran structure atau English morphosyntax ya. Subjek, predicate, objek. Kalau di Indonesia ada SPOK. Nah, kalau di Inggris dia biasanya subjek, predikat, objek, baru keterangan. Subjek itu biasanya kata benda, predikat itu kata kerja, objek kata benda, baru keterangan. Oke. Apanya yang betul? Belum. Oke. Nah, makanya dalam bahasa Inggris dia nggak pakai istilah predicate untuk yang SPOK itu, tapi lebih pakai kata istilah verb. Jadi subject, verb, setelah itu objek. Oke, subjek. Bentar. Subjek dan objek itu kata benda. Ingat ya. Subjek dan objek itu kata benda. Nanti ada jiran. Jiran itu termasuk kata benda juga sebenarnya. Ya, kata kerja yang jadi kata benda. Oke, jadi subjeknya adalah reporters. Write itu verb. News report adalah objek. News reports. Reports. Iya, reportnya ketinggalan. Oke lah. Jadi ini saya artikan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi reporter menulis laporan berita. Yes, laporan berita ditulis oleh good reporters. Oke, ini nggak saya terangkan semua karena kita fokusnya ke penerjemahan ya. Jadi saya ambil yang past continuous. Past continuous ada they were decorating the hall when I arrived. Mereka mendekorasi gedung ketika saya sampai atau tiba. Yang mana past continuous di sini? Ya, were decorating. Ya, sedang. Continuous selalu menyatakan sedang. Oke, nah apa objeknya di situ? Berarti kalimat inti dari yang mau kita ubah adalah they were decorating the hall. Mereka sedang mendekorasi gedung. Apa objeknya di situ? Yang when I arrive nggak usah diganti ya. When I arrive nggak usah diganti. Apa objeknya di situ?
the whole. Yes, the whole. Nah, kalau dia mau diubah ke passive, pakai to be yang pas juga, was, were. Setelah itu dia pakai being. Being itu yang menyatakan sedang. Nah, ingat ciri dari passive voice adalah verb 3. Jadi kata kerjanya tadi dijadikan verb 3. Decorated. Beingnya, ingnya pindah kemana? Pindah ke being. Itu untuk past continuous. Apa ya? Bisa. Kalau kan kita mau ganti objek jadi subjek kan? Kan subjeknya sekarang the whole. The whole itu cuma satu. Kalau segala sesuatu yang satu itu is atau was, ya. Apa? Tergantung pada apa? Ya, that's right. Jadi tergantung pada objeknya. Objek yang diubah ke subjek. Mereka sedang mendekorasi gedung. Gedung sedang didekorasi. Jadi itu perbandingannya. Oke, yang terakhir saya kasih contoh. I will make it tomorrow. It will be made tomorrow. Oke, saya akan membuat itu. Itunya mungkin nggak disebut bendanya ya. Saya akan membuat itu besok. Misalnya ada yang membuat bakwan. Saya akan membuat bakwan besok. Misalnya. Oke. Nah, berarti kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Untuk pasifnya? Bahasa Indonesia dulu deh. Saya akan membuat bakwan. Pasifnya gimana? Bakwan akan dibuat saya. Bakwan akan saya membuat bakwan besok itu kalimat aktif. Bakwan dibuat saya besok. Oh, very good. Enggak, udah benar tadi. Boleh diulang? Siapa tadi yang enggak kedengaran? Aduh, ayo. Ya udah deh, nggak ada yang benar. Ayo. Ayo, hampir benar. Besok bakwan dibuat saya. Ingat ya, harus dimengerti yang dibilang. Oke. Ya, besoknya boleh terserah besoknya. Gimana? Bakwan dibuat saya. Itu sebenarnya kalau itu gimana maksudnya bakwan dibuat saya? Ngerti nggak? Biasanya pakai oleh loh. Ya, enggak benar. Maksudnya Mbak Arneng sih. Jadi bakwan dibuat oleh saya, gitu. Harus ada olehnya. Jangan bakwan dibuat saya. Nggak ngerti. Jadi harus pakai oleh. Oke. Itu kalau misalnya mau pakai objek. Kalau misalnya tidak mau pakai objek juga boleh. Bakwan dibuat besok. Iya, kalau nggak mau pakai sayanya boleh. Bakwan dibuat besok. Tuh, jadi tapi kalau misalnya pakai objek harus pakai by atau oleh. Oke. Nah, itu juga teknis yang untuk menerjemahkan ya. Kalau misalnya diterjemahkan bakwan dibuat saya, gimana coba? Oke. Ini siapa yang buat bakwan, yang buat saya atau saya yang buat bakwan? Oke. Now. Oke. Ini akan saya bahas dari modul semuanya hari ini. Karena kita mau latihan